Oke, di video kali ini kita akan bahas tentang, TOEFL exercise yang membahas skill 1 sampai skill 4 dari subjek dan verb, kemudian preposisi, past participle, dan juga present participle. Kita mulai dari nomor 1, cari subjek dan verbnya dulu. Nah, di sini kebetulan yang kosong di bagian awal, berarti ini biasanya yang kurang di bagian subjek. Nah, ini ada settled, ini verb 2. Kalau kalian pikir verb 3 bisa-bisa aja gitu ya. Kita cek lagi setelahnya nggak ada ya, nggak ada verb utama lagi dalam kalimat ini, jadi verb utamanya adalah settled. Nah, karena dia verb utama, di sini dia adalah verb 2. Lalu subjeknya di sini belum selesai, jadi kita harus cari subjeknya. Jangan lagi cari verb di dalam pilihan jawaban. Misalnya nih, yang pilihan jawaban B, arrived, ini udah jelas salah karena dia adalah verb 2, bisa jadi verb utama dalam kalimat dan kita nggak butuh itu lagi. Terus yang C, ini ada because of. Because of itu masuk ke dalam preposisi. Preposisi dan objeknya itu kita nggak usah peduliin karena ya kalau kalian masih ingat materi preposisi, object of prepositions, nah ini tuh nggak bakalan bisa jadi subjek. Kayak gitu. Terus yang D, it was the Polynesians, ini juga salah. Kenapa? Karena kita nggak butuh verb was lagi. Jadi pilihan jawaban yang benar hanya A. The Polynesians first settled the Hawaiian Islands between AD 300 and 750. Oke, sekarang pindah ke nomor 2. In 1060, a bright comet, blah 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 in the sky attracted much attention. Oke, ini seperti biasa, bukan semuanya yang di awal kalimat itu bukan subjek. Jadi yang ini adalah preposisi dan objeknya. Jadi karena mereka adalah preposisi dan objeknya, atau yang merah ini adalah object of preposition, jadi dia bukan subjek. Subjeknya setelahnya, setelah koma, a bright comet, bla bla bla, entah dia belum selesai atau cukup sampai situ subjeknya. Terus a bright comet, bla 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 in the sky attracted much attention. Oke, this one adalah verb utamanya. Berarti di sini kita butuh adjective gitu. Kenapa butuh adjective? Karena verb utamanya udah ketemu, attracted. Masih ingat yang aku bilang di penjelasan sebelum-sebelumnya, biasanya yang awal kalau subjeknya di awal kayak gini, nih subjeknya di awal dan dia panjang kayak gini, itu berarti di tengahnya kita butuh adjective. Karena bayangin kalau kalian cuma punya kata benda noun comet doang, kan kurang spesifik. Nah, untuk memperpanjang subjeknya atau noun comet ini ditambahinlah informasi tambahan. Informasi tambahannya ya dalam bentuk adjektif gitu ya. Ini bright, ini juga adjektif. Dia ngejelasin comet yang mana gitu. Terus kita cari yang mana adjektif ya. Yang pasti dia bukan verb karena kita udah punya verb utama. Ini verb utama dalam kalimat. Kita cari untuk menyelesaikan subjeknya, was salah, appears juga salah karena ini verb 1 tambah s. Was udah jelas salah karena dia verb. Terus it appeared, it juga kita nggak perlu it karena double subject nantinya. Berarti yang jawaban benar adalah they appearing. Jadi kalau diterjemahin, di tahun 1166, sebuah komet yang terang itu yang muncul di langit attracted much attention, menarik banyak perhatian. Jadi appearing itu diterjemahkan sebagai yang muncul gitu ya. Terus lanjut ke nomor 3. In some daguerreotype cameras, bla bla bla, through a hole in the back of the box. Seperti yang tadi, di awal ini adalah preposisi dan objeknya ini. Jadi kalau dia adalah object of prepositions, bukan subjek. Kita cari subjeknya setelahnya. Ini nggak ada ya, there is no subject here. Subjeknya ngapain? Nggak ada verb juga, jadi kita cari subjek dan verb dalam pilihan jawaban. The object's view, ini cuma subjek doang. The object was viewed, ini benar subjeknya dan ini verb. Kemudian from the view of the object, ini there is no subject, karena ini adalah preposisi, ini juga preposisi. Jadi bukan subjek. Object of prepositions itu bukan subjek. Terus yang D, viewed the object, ini verbnya duluan di awal, terus subjek. Kebalik ya, verb kemudian subjeknya salah. Karena kita butuh subjek dan verb gitu. Jadi pilihan jawaban yang benar A. Sorry.
B, kok A? Ini B ya, the object was viewed. Terus nomor 4, in the Stone Age, stone tools, bla 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 with other rock materials. Stone tools, aku nggak jelasin lagi karena udah jelas ya, in itu preposisi dan object of preposition bukan subjek. Nah ini adalah subjeknya, kemudian stone tools ngapain? Di sini nggak ada verbnya ya, jadi kita cari verb dalam kalimat. Polishing, salah, di sini nggak ada to be, jadi dia bukan verb. Di sini harus ada to be, sorry. Kemudian they polished, they itu adalah subjek, jadi tidak perlu subjek lagi, nanti double subject. Terus for polish, ini juga object of prepositions, jadi kita nggak perlu object of prepositions. Dan yang terakhir adalah were polished. Ini satu kesatuan. Jawabannya D. Gitu. Terus pindah ke nomor 5. The first steamship to cross the Atlantic bla 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 Savannah in 1819. Ini subjeknya di awal. The first steamship to cross the Atlantic. Ngapain? Steamship-nya ngapain gitu. Kepala subjeknya steamship, terus dia ngapain? Was the, ini benar. Ada verbnya, it was the, ada verbnya, tapi ada subjek, ini salah, kita nggak butuh subjek, and then kita ada the di pilihan jawaban C, sementara verbnya nggak ada, yang D juga nggak ada verb. Jadi jawabannya cuman A yang benar. Easy, right? I think it is. And then number 6, the Earth's plates meet each other at cracks in the earth, blah blah blah, faults. The Earth's plates meet each other at cracks in the earth bla 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 faults. Subjeknya udah ada, verb utamanya udah ada. Tapi sisanya nih ke belakang adalah noun. Kok aku bisa tahu noun? Ini ada preposisi. Preposisi punya objek di belakangnya. Ini adalah object of prepositions. Object of prepositions selalu dalam bentuk noun atau enggak dia pronoun gitu. Tapi ini kan bukan pronoun. Pronoun kan kata ganti yang kayak it is, she gitu. Sementara ini udah panjang banget, jadi ini noun gitu. Di dalam noun kita nggak butuh yang namanya verb. There is no verb di dalam noun. Jadi ini udah jelas salah. Calls, ini verb gitu. Mungkin verb, tapi calls bisa jadi noun. Masih ingat kalau satu kata dalam bahasa Inggris, part of speech-nya, kategori katanya itu bisa lebih dari satu. Kalau kalian mikir calls itu mungkin yang hanya kalian ingat adalah calls itu kata kerja, tapi calls itu juga bisa jadi noun gitu ya. Terus kita simpan aja, terus yang C kita simpan aja, dan yang D udah jelas salah karena dia ada subjek, sementara kita nggak butuh itu. Sisa B dan C. Nah ini tadi yang aku bilang in bla 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 false, kan yang merah ini adalah object of prepositions. Object of prepositions adalah noun. Di dalam noun kita biasanya butuh adjective. Yang mana yang adjective? Apakah calls atau called? Udah jelas called ya. Kalau masih ingat yang present participle sama past participle. Jadi kalau diterjemahin, in the earth called faults gitu. Jadi faults yang disebut apa di dalam bumi yang disebut faults gitu ya. Pecahan-pecahannya namanya faults. Terus yang number 7, the first plant-like organisms probably blah 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 in the sea, perhaps 3 billion years ago. The first plant-like organism probably ngapain? Di sini nggak ada verbnya ya, subjeknya udah ada, tapi verbnya ngapain? The plant ngapain? Kepala subjeknya plant ya. The first plant-like organisms probably ngapain? Life. Life ini adalah noun. Kalian harus bisa bedain live sama life. Kalau live, hidup dalam artian dia kata kerja, menghidupi, bukan sih kayak aku, dia hidup gitu, atau misalnya the plant lives gitu. Terus kalau yang life, ini cara bacanya juga berbeda. Life ini adalah noun, kehidupan gitu. A new life, kehidupan yang baru. Jadi bedain yang ada F sama V. Terus living, ini nggak ada B di depannya, jadi dia bukan verb.
yang ada verbnya C dan D, tapi D ada subjeknya it. Jadi yang benar C. Gitu ya. The first plant-like organisms probably lived in the sea perhaps 3 billion years ago. Dan kalau kalian bingung, ada juga kode yang kalian bisa lihat ya. Sebenarnya banyak clue yang ada di soal-soal TOEFL, salah satunya nih, 3 billion years ago. Kalau kalian mau cocokin dia dengan yang namanya tenses, kelihatan banget nih kalau 3 million years ago itu masuk ke dalam simple past. Kalau simple past udah jelas, verb utama dalam kalimatnya adalah verb 2. Jadi cari aja yang verb 2 dalam pilihan jawaban. Biasanya clue-nya banyak ya, jadi bukan cuma subject verb, tapi yang kayak gini, ada time signal, keterangan waktu yang bisa dijadiin acuan. Terus number 8, in male patterns baldness, blah 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 strongly influences the degree of hair loss. Sama kayak sebelumnya, preposisi selalu jadi pengecoh di sini. In male patterns baldness berarti object of preposition yang merah dan itu bukan subjek. Subjeknya setelahnya di sini, tapi nggak ada, kosong ya. Bla 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 strongly influences. Nah, ini adalah verbnya. Apa yang menginfluence the degree of hair loss? Kita cari heredity. Oke, benar. Ini adalah noun yang bisa jadi subjek. Inherited ini entah dia bisa jadi adjective, bisa jadi verb, tapi kita nggak butuh dia. Ini bisa jadi adjective, bisa jadi verb. Tapi kita nggak butuh ini, karena kita butuh subjek. Subjek itu antara noun atau dia pronoun. Jadi inherited udah jelas salah ya. Terus inherits. Inherits ini adalah verb 1 ditambahin s. Terus heredity has. Ini ada verb lagi. Jadi kalau kita pilih D udah jelas salah. Has dan influences kan sama-sama verb. Jadi nggak bisa double verb ya. Jadi yang benar cuma A gitu sebagai subjek. Subjeknya dalam bentuk noun. Terus yang nomor 9. In Watch the Skies, Curtis Peebles blah 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 attempt to explain America's belief in the flying saucers. In Watch the Skies bukan subjek ya. Subjeknya yang ini. Curtis Peebles ngapain? Curtis Peebles ngapain gitu. Oh, attempts gitu. Misalnya kalau kalian mikir ini verbnya udah ada di sini gitu. Tapi ini biasanya jadi pengecoh. Satu kata dalam bahasa Inggris itu part of speech-nya bisa lebih dari satu kan. Attempt. Ini bisa jadi verb, bisa juga dia jadi noun gitu. Kok bisa gitu? Kalau diterjemahin attempt berusaha, attempt usaha dalam bentuk noun gitu. Jadi kalau di sini Curtis Peebles ini kan dia singular noun. Harusnya verbnya juga harus singular. Kalau singular verb biasanya ditandai dengan s gitu ya. Ada tambahan s-nya. Tapi di sini nggak ada tambahan s-nya. Di sini no s, berarti ini bukan verb utamanya dari si Curtis Peebles gitu. Makanya di sini yang kotak kosong kita harus cari verb. Nah, attempt sini berarti kata benda gitu atau noun. Kalau diartiin berarti usaha, bukan berusaha, tapi usaha-usaha gitu. Jadi mana yang termasuk kata kerja dengan bentuk singular dalam pilihan jawaban? Yang ada kata kerja yang ini. Making udah jelas salah karena di sini depannya nggak ada to be. Terus fascination with making ini nggak ada verb. Yang terakhir fascination made a. Ini sepertinya benar gitu. Curtis Peebles fascination made a bla 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 gitu. Tapi setelah dia attempt kalau di soal ya attempt. Nah ini salah karena bunyi awal dari kata attempt itu adalah bunyi vokal. Jadi kalau bunyi vokal artikelnya bukan tapi en. Jadi dia nggak cocok gitu ya. Karena kita nggak bisa ngubah soal, jadi jawaban D yang salah gitu. Harusnya fascination made
on gitu kalau secara grammar. Kan ini belum masuk ke terjemahan artinya. Jadi pilihan jawaban yang benar cuman A. Makes a fascinating attempt to explain America's belief in flying saucers. Nah terakhir kalau kalian mau udah bingung nih antara A atau D, terjemahin aja. Dan terjemahan D udah pasti salah. Tidak berterima gitu ya, nggak masuk akal. Terus yang number 10. The irregular coastline of blah blah blah, a succession of bays and inlets with the hook of the Cape Gap Peninsula in the southeast. The irregular coastline of blah blah blah, a succession of bays and inlets with the hook of the Cape Gap Peninsula in the southeast. Nah ini panjang nih subjeknya tapi udah kelihatan di awal. Terus the irregular coastline ini kepala subjeknya adalah coastline. Nah sekarang pertanyaannya coastline-nya ngapain? Verbnya belum ada gitu. Jadi kita cari yang ada verbnya. Yang A salah, Massachusetts is, ini ada verbnya. Yang C ada it, udah jelas salah karena kita nggak butuh subjek it lagi. Nanti double subject. Terus yang terakhir Massachusetts on, ini nggak ada verb. Jadi yang benar cuman B gitu. Kalau kalian bingung sama soalnya karena ini kepanjangan, masih ingat dengan cara menghilangkan sesuatu yang tidak perlu dalam kalimat dengan kata lain yang ada preposisi gini gini gini. Ini dihapus aja. The hook bukan dihapus dalam artian dihapus dari soal, tapi maksudnya kalau kalian menerjemahkan jawaban atau lagi milih pilihan jawaban yang ada preposisi kayak gini, gak usah dipeduliin. Jadi kalau kalian baca soal, the irregular coastline of bla bla bla, a succession of bays and inlets, udah sampai sini aja. Karena yang belakang nggak terlalu ngaruh gitu loh. Jadi kalau dicek pilihan jawaban, oh ternyata ini, the irregular coastline of Massachusetts is a succession of bays and inlets. Sama satu lagi, kalau ngecek pilihan jawaban, kadang di sini kita lupa. Is ini harus setara atau cocok sama subjeknya. Nah, di sini subjeknya adalah singular, singular noun. Dan verbnya juga singular. Jadi pastiin kalau subjeknya setara sama verbnya. Gitu aja. Like that, I think. So, I'll see you in another video after this. Bye!